Selamat siang Pak Dirjen. Selamat siang. Kita mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Bapak Fitra Arda, yang kami hormati juga Pamong Budaya Ibu Sri Hartini, Bapak Ibu Dewan Pengarah yang juga hadir saat ini. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini program fasilitasi bidang kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2021. Sebelumnya kami berterima kasih juga kepada seluruh Dewan Pengarah sudah memberikan masukan-masukan dan seterusnya untuk program fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021 yang akan kita luncurkan bersama. Sebelumnya mari bersama kita dengarkan baik itu tahun 2020 dan juga untuk pelaksanaan tahun 2021 fasilitasi bidang kebudayaan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Pak Fitra Arda. Kami silakan. Baik. Terima kasih Mbak Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirjen, kemudian ada Dewan Pengarah, saya hormati juga ada Bu Sri, Pemuda Utama. Tentu yang saya hormati dan banggakan teman-teman media atau wartawan yang hadir di majelis pada siang hari ini. Dari hulu menuju Kuantan, singgah melawat di pagi hari. Hari ini bertemu wartawan, salam sehat dari kami. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan Mbak Wati tadi, hari ini kita bertemu dalam rangka launching FBK. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa FBK ini fasilitasi bidang kebudayaan sesungguhnya adalah arahan ya ketika kita melakukan Kongres Kebudayaan tahun 2018 yang lalu, yakni bagaimana kita mereformasi dalam penganggaran bidang kebudayaan. Sehingga lahirlah salah satu program yang kita sebut fasilitasi bidang kebudayaan, tentu dengan sistem dan cara tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa fasilitasi bidang kebudayaan ini adalah pendukungan yang bersifat stimulus yang diberikan kepada satu kelompok kebudayaan atau masyarakat yang bersifat non-fisik sebetulnya, jadi stimulus yang nanti bisa diapresiasi oleh berbagai kalangan. Sesungguhnya tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa memperluas akses masyarakat pada sumber pendanaan untuk memperkuat keterlibatan publik dalam ekosistem pemajuan kebudayaan. Dan mulai dari tahun 2020 kemarin kita sudah melakukan FBK ini untuk tahap pertama kalinya. Seperti yang dalam catatan kita bahwa fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2020 dokumentasi karya pengetahuan maestro dan ada 68 penerima kategori pendayagunaan ruang publik. Nah, itu semua nanti akan bisa kita lihat di laman yang akan kita siapkan untuk berbagai kepentingan kita ke depan. Bapak Ibu media dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk tahun 2021 ini kita masih melanjutkan kegiatan FBK ini yang masih sama, yakni nanti masih berkaitan dengan dokumentasi karya dan pengetahuan maestro, kemudian penciptaan karya kreatif dan inovatif, tiga itu pendayagunaan ruang publik. Nah, adapun penerimanya nanti itu bisa berupa perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga atau organisasi pemasyarakatan. Untuk ke depan ini tentu proses seleksinya akan tetap kita lakukan seperti tahun yang lalu, dan yakni dimulai dari pendaftaran, seleksi proposal, penilaian kelayakan substansi, lalu ada unggah dokumen, verifikasi lapangan, penetapan penerima, sampai lokakarya dan penandatanganan kontrak kerja. Tentu itu semua kita lalui proses seperti itu dan akan tercermin dalam juknis yang sudah kita buat.
Bapak Ibu yang terhormat, untuk memudahkan itu seperti juga saran pimpinan dan juga Dewan Pengarah bahwa kita menyediakan laman yang kita sebut fbk.id. Selain nanti untuk pendaftaran FBK tahun 2021, di laman ini kita juga bisa melihat praktek baik yang sudah dilakukan oleh pendahulu sebelumnya terhadap apa yang dilakukan dalam penerimaan FBK ini. Di samping itu tentu kita juga bisa melihat profil penerimanya, lalu kemudian kegiatan yang telah dilaksanakan dan bagaimana bentuk-bentuk kontrak yang bisa dicontoh yang bisa dilakukan oleh penerima tahun 2021 ini. Harapan kita tentu laman ini menjadi bagian penting untuk menguatkan informasi kita untuk memudahkan para yang akan mengakses pendanaan atau penganggaran ini. Di samping itu, laman ini nanti juga sebagai media informasi yang akan menyediakan helpdesk dan informasi melalui Zoom meeting. Tentu banyak pengembangan-pengembangan yang kita lakukan Pak Dirjen setelah evaluasi kita untuk tahun 2020, sehingga nanti akan lebih memudahkan dan informasinya tentu juga akan lebih maksimal, sehingga teman-teman nanti kalau yang dapat itu bisa bertanya langsung melalui beberapa tim yang sudah kita bentuk. Barangkali itu saja Pak Dirjen, Bapak Ibu teman-teman media yang dapat kami sampaikan untuk FBK tahun 2021 ini, sehingga harapan kita nanti tentu bantuan kita ini sejalan juga dengan program-program prioritas yang sudah kita buat, sudah kita canangkan di Direktorat Jenderal Kebudayaan, sehingga kebudayaan betul-betul bisa dirasakan hadirnya di tengah-tengah masyarakat. Makan soto, sarapan bersama, nyanyi menghibah menyehat hati. Sekian info untuk wartawan semua, dinanti wartanya di media negeri. Itu saja Mbak Wati, Pak Dirjen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sesdijen, Pak Arda. Langsung saja peluncuran fasilitasi budayaan tahun 2021 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Umar Farid. Kami silakan, Pak. Baik, terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, Komite Pengarah. Ini ada Dewan Pengarah di sini, ada yang terlihat di layar saya, ada Ibu Heni Supolo, ada Mbak Ina Silas, dan ada Pak James Modo juga. Ini terima kasih sudah ikut hadir dalam kesempatan ini, Pak Ses, Ibu Sri Hartini, teman-teman media. Nah, saya sebelum secara resmi meluncurkan ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Pertama, latar belakang ya dari fasilitasi bidang kebudayaan ini memang dicetuskan sudah 2019 dan mulai jalan sejak 2020 dan tahun ini lagi dalam jumlah yang lebih besar ya, dan kita berharap tentu setelah dana abadi kebudayaan mulai bergulir di tahun 2021 ini, artinya mulai dikelola dan hasilnya bisa diambil di tahun 2022 ya, maka jumlah fasilitasi bidang kebudayaan juga akan meningkat. Oke. Dan seperti kita tahu, fasilitasi bidang kebudayaan ini fokus kepada hal-hal yang memang sulit dibiayai oleh pihak lain, dalam hal ini misalnya swasta. Ya, jadi kita nggak fokus untuk bikin katakanlah pentas, kegiatan-kegiatan yang sangat mungkin masih dibiayai oleh pihak yang lain. Gitu. Kita betul-betul coba mengambil tempat di hulu utamanya, ya, yang terkait dengan riset, pengembangan ide, kalaupun ada karya-karya, juga karya-karya yang sifatnya itu justru mendalami ya, bukan langsung aplikatif atau di hilir pemanfaatannya, tetapi lebih ke arah hulu. Dan di tahun ini tema kita adalah ketahanan budaya. Ya, kalau tahun lalu itu adalah merajut harmoni kemerdekaan, dan kita melihat di tahun ini tentu karena situasi pandemi, masalah atau isu ketahanan budaya ini sangat mengemuka. Ya, karena
di samping tentunya vaksin, hal-hal yang sifatnya medis, hal-hal yang sifatnya logistik, ya itu sangat-sangat penting. Tetapi kita juga percaya bahwa masa yang sulit ini bisa dilalui dengan lebih baik jika memang ada cultural resilience atau ketahanan budaya gitu ya di dalam masyarakat kita gitu. Jadi proyek-proyek yang kita ingin dukung itulah proyek-proyek yang memang terkait dengan upaya untuk penguatan ketahanan budaya ini gitu. Nah, hal lain ini juga ada afirmasi ya. Kalau tahun lalu kita memang buka secara terbuka saja gitu ya, siapapun boleh ikut ya, sekarang pun siapapun juga tetap boleh ikut gitu ya, tapi kita ada langkah-langkah afirmasi misalnya tekanan khusus pada daerah 3T ya, karena ada komentar juga di tahun lalu, waduh kok yang dapat mereka yang sudah dianggap established ya, gimana dengan teman-teman yang sekarang masih belum dapat banyak kesempatan ya, maka itu ada penguatan khusus di daerah-daerah 3T. Juga di daerah-daerah yang indeks pembangunan kebudayaannya itu relatif rendah. Ya. Dan indeks pembangunan kebudayaan relatif rendah ini biasanya terkait dengan jumlah anggaran yang terbatas di masing-masing daerah tersebut. Ya. Dan kita ingin tentunya fasilitasi bidang kebudayaan bisa membantu ya di daerah-daerah yang belum begitu bagus ya pengelolaan kebudayaannya, ada dukungan dari pemerintah pusat tapi langsung ke komunitas, langsung ke pelaku ya, bukan lagi melalui pemerintah daerahnya gitu, sehingga bisa berkembang di masing-masing daerah. Kita juga akan ada fokus khusus soal disabilitas. Ini satu isu yang sangat penting di dalam kebudayaan. Kita sering berbicara mengenai ketimpangan gitu ya, pusat daerah, tapi yang jarang sekali diangkat adalah ketimpangan di dalam mendukung ya hak-hak disabilitas ya. Dan ada juga fokus khusus soal perempuan ya. Ini juga kita refleksi dari perjalanan tahun lalu, seringkali komunitas atau seniman, perempuan seniman atau perempuan yang terlibat di dalam komunitas, belum banyak ya mendapat kesempatan secara khusus gitu ya, karena tema-temanya sangat spesifik. Nah, kita juga justru sekarang ini ingin melihat, karena juga percaya bahwa ketahanan budaya itu perempuan memainkan peran yang sangat besar ya. Selain di samping sebagai repositorinya pengetahuan lokal, ya, secara ekosistem, di dalam ekosistem juga pegang peranan yang sangat-sangat kuat gitu. Nah, hal lain sifatnya teknis, saya kira teman-teman nanti bisa dengar dari panitia, tapi ini jelas sebuah fasilitasi bidang kebudayaan yang sifatnya kompetisi. Ya, jadi bukan soal suka atau nggak suka gitu ya, itu ada urusannya panitia seleksi, saya pun tidak ikut menyeleksi proposal-proposalnya masuk, dan sifatnya kompetisi, mereka yang terbaik adalah mereka yang mendapatkan dukungan tersebut gitu ya. Jadi itu dasarnya pemilihan ya sebuah komite seleksi independen yang melakukan seleksi ini dan kemudian mendapatkan ya usulan-usulan kerja yang paling baik. Nah, baik, jadi secara resmi maka dalam pertemuan ini fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021 diluncurkan, dan untuk teman-teman bisa langsung mengakses ya di situs fbk.id. Ya, jadi bisa diakses seluruh informasinya di situs fbk.id. Ya, dan ada fasilitas, kita bikin Zoom meeting, konsultasi setiap hari Rabu. Jadi siapapun yang punya pertanyaan mengenai hal-hal yang sifatnya teknis bisa datang ke pertemuan ini untuk mendapatkan penjelasan gitu ya.
mengenai pelaksanaan program ini. Dan ini sedikit saja, ya, ada informasi mengenai penerima FBK. Saya kira teman-teman yang berminat untuk mendaftar juga bisa melihat proyek-proyek seperti apa sih yang didukung gitu ya. Tapi hendaknya ini digunakan semata sebagai referensi, karena kita sangat mengutamakan orisinalitas. Ya, jadi bukan niru yang menang, ya, tetapi melihat ini yang menang, oh yang dapat kira-kira bisa memberikan kisi-kisi kepada kita, tapi kita sangat menghargai orisinalitas. Ya, kita ingin ada terobosan-terobosan yang muncul dari program ini. Saya kira itu sebagai pengantar program ini yang sudah resmi diluncurkan, dan terima kasih sekali lagi teman-teman media khususnya atas kehadirannya. Mohon bantuannya juga untuk mengomunikasikan ini secara efektif kepada masyarakat agar kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya melalui program ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Bapak Ibu semuanya, fasilitasi bidang kebudayaan 2021 sudah resmi diluncurkan dan pembukaan pendaftaran akan dilaksanakan tanggal 2 Maret hingga 2 April, durasinya 1 bulan, cukup lama. Dari sekarang hingga 2 Maret mungkin seluruh komunitas bisa bersiap untuk menuangkan ide dan seterusnya, konsep dan seterusnya, supaya nanti ketika pendaftaran sudah bisa mengisi dengan baik. Sebagai informasi juga bahwa di laman fbk.id juga ada help desk. Di situ juga seluruh calon penerima pengusul bisa berkomunikasi dengan panitia. Pak Dirjen, Pak Ses, Bu Sri, dan Bapak Ibu Dewan Pengarah, kami buka ruang sedikit diskusi kepada rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada yang mau didiskusikan. Kami buka untuk 3 pertanyaan di awal. Kami silakan. Izin Mbak Wati, saya Dian dari Waspada. Silakan Mbak Dian. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Dirjen dan Pak Arda. Pertanyaan saya tadi terkait Pak Dirjen bilang ada langsung nanti bantuannya tidak lagi melalui untuk daerah ya Pak, tidak lagi melalui dinas kebudayaan setempat atau apa, tapi langsung ke komunitasnya atau lembaganya. Ini bisa dijelaskan apakah sebelum ini yang pertama seperti itu atau memang sebelumnya lewat daerah. Ya, itu pertama Pak. Yang kedua terkait dengan FBK untuk perempuan Pak, itu bisa dijelaskan apa saja yang jadi ininya Pak. Mungkin bisa kasih sedikit petunjuk tentang apa yang jadi utamanya gitu Pak. Bidang apa saja yang bisa masuk untuk perempuan, untuk masalah pemajuan kebudayaan perempuan ini Pak. Makasih. Pak Dian. Dian. Halo, kedengaran suara saya ya? Sekarang kedengaran. Halo, Pak. Tadi hilang. Ya, pertanyaan saya yang udah nggak kedengaran semua ya Pak? Sudah. Halo. 2 ya Mbak? Ada 2 pertanyaannya kan? Iya, udah 2 Pak. Ya, aman. Makasih. Ya, makasih Pak. Baik Pak Dirjen, ada lagi dari Mbak Rani Supuse, kami silakan. Selamat siang Pak Dirjen, selamat siang Pak Arda. Saya mau nanya terkait evaluasi FBK yang tahun kemarin, sekaligus khusus untuk yang disabilitas, akan ada langkah-langkah apa gitu untuk mengatasi ketimpangan yang ada selama ini. Terima kasih. Baik, Pak Dirjen, ada 2. Kami silakan Pak. Satu lagi sekalian di halaman chat itu juga ada dari Mbak Memet, Harian Kompas, apa saja dampak FBK tahun lalu dan evaluasinya.
Kemudian seperti apa pengukuran dampak untuk FBK tahun ini dengan tema ketahanan budaya. Kami silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih Mbak Dian. Tadi saya sebut bahwa itu langsung ke pelaku budaya komunitas dan tidak ke Pemda untuk membedakannya dari DAK. Ya, dari dana alokasi khusus juga tambahan bagi institusi-institusi yang berada di bawah Pemda seperti museum dan taman budaya. Ya, itu juga ada tahun ini, tapi ini berbeda karena langsung ke pelaku budaya. Dulu pun ada bantuan-bantuan seperti ini, yang dikenal dengan Banpem atau di masa yang lebih jauh itu Bansos. Biasanya melalui identifikasi dan verifikasi dengan bantuan Pemda. Sekarang tidak, gitu ya. Orang secara terbuka langsung bisa apply langsung, jadi hubungannya di antara pelaku budaya dan penyelenggara kegiatan ini. Ya, jadi tidak ada perantara. Ya, jadi itu kita meminimalisir lah kemungkinan adanya pihak ketiga di dalam urusan ini. Jadi langsung di antara teman-teman pelaku dan penyelenggara kegiatan. Nah, bidang apa saja untuk perempuan? Ya semua terbuka. Ya, afirmasi tadi memang sifatnya secara umum. Ya, kita ingin agar perempuan pelaku budaya ini berperan lebih besar, ya lebih aktif, ya karena itu memang ada kita sebut afirmasi, karena mungkin tidak semua dilengkapi dengan kecakapan manajemen, biasa bikin proposal, ya organisasi kebudayaan juga kalau kita perhatikan itu kan masih sangat male dominated ya, didominasi oleh laki-laki ya, dan itu kenyataan yang kita hadapi. Nah, kita ingin kalau misalnya selalu harus melalui komunitas organisasi yang umumnya dipimpin oleh laki-laki ini, ya kapan dong ada kesempatan ya yang lebih luas buat teman-teman perempuan ini berkegiatan lebih independen. Ini juga untuk membantu independensi dan seterusnya, maka akan ada afirmasi seperti itu. Ya bidangnya semua, ya jadi tidak dibatasi. Mau yang sifatnya mendokumentasi maestro, itu juga penting ya. Banyak maestro perempuan kita ini nggak kelihatan, ya terutama di bidang-bidang seperti seni rupa, seni pertunjukan itu hampir selalu kalau kita bicara tentang para maestro itu, maka yang muncul itu nama-namanya adalah para lelakinya gitu ya. Padahal ada banyak sekali maestro perempuan. Dan ini juga akan membantu mengalihkan ya pandangan kita dari karya-karya besar yang sudah masuk di dalam buku sejarah dan seterusnya, dengan melihat karya-karya besar yang ada hidup di dalam komunitas. Ya tenun itu hampir semuanya pelakunya adalah perempuan gitu. Tapi selama ini kan karya-karya mereka dianggap anonim aja itu, ya. Seperti nggak ada penciptanya, padahal ada. Nah itulah ya isu yang kita mau angkat, kita mau highlight. Untuk Mbak Rani, soal disabilitas tahun lalu itu nggak ada afirmasinya. Justru itu yang kita rasakan ya, semacam refleksi. Ketika nggak ada ya jangan harap ada usulan kerja yang terkait dengan disabilitas. Ketika kita tidak mengumumkan ya bahwa ini memang ada keinginan untuk memberi perhatian khusus ya, baik para pelaku dengan disabilitas maupun isu disabilitas itu sendiri ya. Dan itu penting ya, karena kalau misalnya sekarang kita lihat angkanya dari teman-teman disabilitas secara statistik 1 dari 10 orang punya problem ya dengan keadaan fisik, mental dan seterusnya. Ya, kalau kita bisa begitu hebat berbicara tentang macam-macam kebudayaan khusus etnik dan seterusnya, kenapa tidak ini gitu ya. Itu satu PR ya, pekerjaan rumah yang saya kira masih sangat besar di bidang kebudayaan. Pendidikan juga ya, itu soal disabilitas seharusnya mendapat tempat perhatian yang lebih besar. Dan itu adalah refleksi kita dari pelaksanaan tahun lalu. Mbak Mehmet, untuk dampak FBK ini memang perhitungannya masih sangat output ya, masih sangat output saat ini gitu ya. Berapa kegiatan, berapa persentase kegiatan yang selesai dengan laporan yang bagus dan seterusnya. Untuk bicara outcome, menurut hemat kita sekarang ini masih terlalu pagi ya, karena baru berlangsung setahun ya, untuk menilai apakah dia
betul-betul berdampak bagi para pelaku. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengukur ya keberhasilan. Nah, keberhasilan sekarang ini masih diukur dari tingkat kepuasan teman-teman yang terlibat di dalam kegiatan ini. Ya, dan tentu yang positif ada, yang kurang baik juga ada ya. Misalnya catatan tentang proses yang agak ribet, tidak terlalu paham, mekanisme pelaporan dan isu-isu yang sifatnya teknikal. Tapi secara umum saya kira penerimaannya baik, gitu ya, bahwa ini memberi ruang berkegiatan teman-teman yang selama ini mungkin kesulitan ya mengakses dana publik. Ya. Ini kan isunya ya, bahwa kita ingin membuka akses publik kepada anggaran yang disediakan untuk publik. Ya, selama ini mungkin ya di beberapa tempat susah sekali berhubungan dengan dinas, susah berhubungan dengan kementerian juga ya. Jadi ini satu fasilitas yang memang berbasis merit, ya, berbasis kinerja, berbasis pada prestasi, dan sifatnya terbuka untuk umum. Dan dari segi itu, dari segi keinginan itu, sepertinya sambutannya baik ya sejauh ini gitu. Walaupun masih terlalu pagi bagi saya untuk bicara tentang dampak yang lebih luas gitu, outcome yang lebih luas. Saya kira itu Mbak Wati. Baik Pak Dirjen, terima kasih. Selanjutnya tadi Mbak Rini, silahkan. Terima kasih Mbak Wati, terima kasih Pak Dirjen. Ada 2 pertanyaan. Saya Rini dari Kedaulatan Rakyat. Pertanyaan yang pertama soal anggaran dan kuota. Berapa anggaran yang ditujukan untuk FBK tahun ini serta kuotanya? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah FBK ini juga untuk mereka yang terdampak pandemi COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Rini. Ada lagi yang lain? Kalau tidak langsung Pak Dirjen, mungkin sama Pak, pertanyaan juga ada muncul di chat dengan ya, Mbak Wati hilang. Mbak Rini. Hilang Mbak Wati. Oke, udah saya bisa nangkap ininya. Soal angka nih, mohon bantuan Pak Ses ya. Ya Pak. Jumlah dan kuota dan seterusnya. Silakan Pak Ses. Untuk jumlah kita sekitar 76 M Pak. Kalau kuota kan tergantung proposal yang masuk gitu. Dan kita memang mengupayakan di daerah-daerah yang kalau selama ini banyak Jawa, mungkin ada pendampingan-pendampingan yang kita buat Pak untuk wilayah-wilayah yang afirmasi tadi itu. Jadi kalau jumlah barangkali nanti ditentukan oleh berapa proposal masuk, tentu seleksi yang ditentukan oleh tim independen gitu loh Pak. Itu Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Nah, apakah untuk terdampak COVID? Ya kita semua ini terdampak COVID. Jadi sebetulnya bantuan ini memang sekaligus ya punya peran juga dari segi pemulihan, gitu ya. Walaupun tidak langsung ya, seperti tahun lalu kita ada APB, ada apresiasi untuk pelaku budaya, sifatnya memang lebih ke cash transfer gitu ya, karena ada situasi darurat gitu. Nah, selama sekarang ini setelah setahun sudah ada banyak pengalaman pelajaran yang kita tarik ya dari situasi darurat kemarin. Kita berkesimpulan bahwa cara yang lebih efektif untuk membantu teman-teman yang sedang kesulitan ya karena dampak COVID adalah dengan bikin program gitu. Dan salah satu bentuknya adalah fasilitasi bidang kebudayaan ini. Tentu di luar itu masih ada banyak rangkaian kegiatan ya di tingkat UPT, di tingkat direktorat kita masing-masing ya. Tapi khusus untuk FBK ini memang juga punya misi ya untuk secara khusus membantu teman-teman yang kesulitan di masa COVID ini. Gitu Mbak Wati. Baik Pak Dirjen, yang lain ada lagi yang akan bertanya? Jika tidak, mungkin kita bisa sudahi pertemuan ini. Pak Dirjen cukup efektif dan informasinya lebih lanjut bisa diakses di laman fbk.id. Jadi sekali lagi fbk.id dan informasi juga
link pendaftaran nanti akan ada di laman tersebut. Terima kasih banyak Pak Dirjen, terima kasih banyak Pak Ses, Bu Sri Hartini, Bapak ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.